Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi ya. Bagaimana kabar kalian? Senang sekali hari ini Bu En ketemu dengan kalian dan kita akan berbicara tentang teks cerita sejarah. Apa sih materi dalam teks cerita sejarah ini? Yang pertama yaitu pemahaman teks cerita sejarah, kemudian informasi dan unsur pembangun, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah, ciri kebahasaan, dan juga penyusunan teks cerita sejarah. Untuk pemahaman ini sendiri nanti akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri, jenis, struktur, maupun fungsi dari teks cerita sejarah. Apa sih sebenarnya teks cerita sejarah? Lalu apa bedanya dengan teks sejarah? Jadi di sini kita harus membedakannya ya anak-anak. Kalau teks cerita sejarah itu kita mengambil kuncinya adalah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur sejarah. Jadi dalam teks sejarah dan teks cerita sejarah itu berbeda. Kalau teks sejarah ini beberapa unsurnya nyata. Misalnya saja tokoh, nama tempat, dan peristiwanya itu memang benar-benar terjadi. Sementara kalau teks cerita sejarah itu di dalamnya terdapat juga sifat rekaan atau cerita. Misalnya saja nih, mitos-mitos asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan juga mitos-mitos yang lainnya. Jadi ada menitik beratkannya pada rekaan atau fiksi. Nah, kemudian ciri-ciri dari teks cerita sejarah ini yang pertama adalah berupa fakta atau fiksi. Karena ini sejarah otomatis menampilkan masa lalu dan diceritakannya secara runtut atau kronologis. Kemudian penanda bahwa itu runtut dan kronologis adalah sering menggunakan konjungsi temporal atau kata penghubung waktu. Nah, ini ya. Kemudian jenis dari teks cerita sejarah itu bisa berdasarkan dari sejarah atau berdasarkan dari fakta sejarah, bisa juga berdasarkan dari sejarah yang rekaan atau fiksi. Nah, anak-anak, karena ini sebuah cerita, maka strukturnya meliputi abstrak, orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan juga koda. Untuk pembahasan lebih lanjutnya nanti akan kita bicarakan di mendatang ya. Kemudian untuk fungsi teks cerita sejarah ini bisa bersifat rekreatif, hiburan ya, inspiratif, membangun, memberikan motivasi, instruktif dan juga edukatif atau memberikan pengetahuan atau pembelajaran. Jadi dengan demikian maka unsur atau informasi yang ada di dalam teks cerita sejarah ini adalah berikut ya. Nih. Ketika kita mau mengetahui informasinya, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah otomatis teks tersebut harus dibaca. Kemudian diidentifikasi pokok-pokoknya di dalam teks itu. Syukur-syukur dicatat ya. Kemudian kalau unsur pembangun dari teks cerita sejarah ini ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Untuk intrinsik yang terkait atau berada di dalam cerita itu. Udah tahu kan ya, antara tema, amanat, tokoh, penokohannya, sudut pandang, latar, dan alur. Sementara kalau ekstrinsik itu di luar dari karya sastra itu, di luar dari teks cerita sejarah itu. Tetapi dia mendasari atau melingkupinya. Sehingga unsurnya adalah kebesaran pemerintahan, corak penceritaan, unsur keagamaan, politik, ekonomi, sosial. Nah, semua itu bisa menjadi unsur intrinsik dari teks cerita sejarah. Kalau nilai-nilainya jelas, sebuah cerita atau karya sastra dalam hal ini adalah teks cerita sejarah pasti mengandung unsur nilai moral, kepahlawanan, religius, budaya, sosial. Bu En yakin kalian masih ingat kan dengan nilai-nilai dalam cerita? Nah, itu sama. Di dalam cerita sejarah juga mengandung nilai-nilai seperti tadi.
Kemudian untuk ciri kebahasaannya anak-anakku menggunakan keterangan, menggunakan kata sifat, biasanya juga menggunakan bahasa kias. Kemudian untuk memperindah itu juga bisa digunakan majas. Lalu bagaimana penyusunannya? Yang pertama adalah menyusun. Kalau sudah tersusun bagaimana? Sudah selesaikah? Belum. Karena masih ada tahap berikutnya, yaitu menyunting teks cerita itu sendiri. Nah, ini ya. Nah, dasar menyusunnya dari mana, Bu En? Ya, kita nggak bisa ya semata-mata, semerta-merta, semau-mau kita aja. Karena ini masih mengandung unsur sejarah, maka bisa kita lakukan melalui wawancara. Kemudian hasil dari wawancara ini dengan penambahan imajinasi kita, maka akan lanjut dalam proses menulisnya. Setelah jadi kan ini sudah ditulis, baru berikutnya adalah proses menyunting. Nah, menyunting bagaimana? Ya kita baca lagi naskah yang kita tulis itu. Kemudian kita cermati kesalahan-kesalahan yang ada, meliputi dari ejaan, mungkin kesalahan penulisan. Bahaya kan kalau misalnya kita mau menulis kata bisa, tetapi karena salah ketik bisa menjadi bias. Nah, antara kata bisa dan bias itu kan sudah sangat jauh ya maknanya. Maka disinilah diperlukan proses penyuntingan. Kemudian setelah tahu kesalahan-kesalahan tadi baik ejaan, penulisan maupun tanda baca, maka tugas berikutnya adalah memperbaikinya. Sehingga naskah teks cerita sejarah itu menjadi sempurna. Itu ya anak-anak, sebagai